warahmatullahi wabarakatuh. Kok belum bunyi nih? Oh, belum dicetak. Tes. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ajaba da'watal muttarrin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Amma ba'du, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wa ala alaillah. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini kita mengaji kitab Al-Azkar, kitab zikir-zikir. Bapaknya nggak ada, yang online. Yang online ini kan ada bapaknya juga ya. Kayaknya Bu Enda ini arep-arep bapak ini ya. Pertanyaan-pertanyaan bisa panjenengan sampaikan ke kami yang berhubungan dengan masalah fikih, masalah pemahaman tata cara mulai bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, jual beli, sewa menyewa, kriminal, dan fikih sosial, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan mengkodok sholat, mengkodok puasa, wasiat, hibah, dan seterusnya. Panjenengan tulis, catat, sebelum berakhirnya pengajian panjenengan ajukan ke kami. Nanti kami akan membukakan keterangannya. Begitu nggih? Nah, tidak apa-apa sambil fokus panjenengan bertanya, menulis pertanyaan biar nanti tepat waktu kita selesai. Gitu. Kita awali dengan berdoa karena kita ngajinya bab zikir dan doa. Saya akan berdoa untuk panjenengan, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesehatan kepada panjenengan ya, kepada keluarga panjenengan yang sakit, semoga oleh Allah berikan kesembuhan, khususnya Bapak Bagus, semoga oleh Allah diangkat penyakitnya dan kembali lagi seperti semula, seperti 30 tahun yang lalu ya. Gagah perkasa, hebat, dahsyat, dan seterusnya. Semuanya keluarga panjenengan, termasuk keluarga yang ngaji online, semoga oleh Allah dikaruniakan kesehatan, panjang umur, barokah, dimudahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya. Yang ngaji online semuanya yang ada di masjid ini dimudahkan rezekinya, dikeluarkan dari segala kesulitan-kesulitannya. Yang anaknya belum dapat kerja, Allah berikan pekerjaan. Yang sudah dapat kerja belum dapat jodoh, Allah berikan jodoh. Yang sudah punya jodoh, ya Allah semoga dikaruniai anak-anak yang solihin solihat, dimudahkan jalan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu yang berbahagia, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini saya akan membacakan kitab Azkar, hadis yang ke-1207 tentang kesunahan mengangkat tangan ketika berdoa dan ketika amin. Jenengan kalau pas amin angkat tangannya, ya Allah. Sampai di mana tingginya Ustaz? Sampai ini. Sampai ini. Kalau ketinggian sedikit gak masalah. Iya. Yang kurang baik itu gini. Amin. Amin. Ini gak niat itu ya. Iki gak niat. Lah Kanjeng Nabi ngelarang orang berdoa gak serius. Orang kalau sudah begini ini ya Allah, jodohnya anakku ya Allah, sing bernama siapa? Sebut namanya. Bukan berarti Allah nggak tahu. Allah tahu kalau panjenengan itu mau minta untuk anaknya yang bernama Desirat Nasari, yang bernama Paramita Rusadi, yang bernama Cassandra misalnya, dan seterusnya. Tidak ada apa-apa. Apa lu Ustaz? Iya. Kan dulu ada di televisi. Ya tanpa dihafal akhirnya hafal. Hadis berkali-kali dibaca nggak hafal lah. Karena nggak tiap hari. Coba panjenengan ngaji tiap hari. Maka Allah akan buat hafal. Seperti panjenengan Fatihah. Fatihah yang panjenengan baca itu kan nggak dihafal no. Hanya pertama kali yang hafalkan, lalu setelah itu hafal karena diulang. Gitu nggih. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki larangan doa lemes. Sebelum saya baca hadisnya itu ya. Sebelum saya baca hadisnya, anjuran berdoa angkat tangan. Begitu. Jangan sampai berdoa itu lemes. Kalau berdoa itu temenanan. Lah orang angkat tangan itu berarti serius meminta dan butuh kepada Allah. Begitu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La ta'jizu fid du'a. Jangan sekali-kali kalian itu lemes dalam berdoa. Ya. Jangan sekali-kali lemes dalam berdoa. Enggak semangat. Ya. Ini saya tampilkan kitab hadisnya niki. Kedap. Nah, biar panjenengan melihat keterangannya langsung. Wilayah itu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'jizu fid du'a. Jangan sekali-kali kalian itu lemes di dalam berdoa. Jangan sekali-kali kalian lemes di dalam berdoa. Kenapa? Jadi Bu, panjenengan lihat di kitab Sahih Ibnu Hibban. Di kitab Sahih Ibnu Hibban. Di kitab Al-Mustadrak lil Hakim. Bahwa Rasulullah bersabda, la ta'jizu fid du'a. Jangan lemes kalau berdoa. Contoh orang lemes berdoa ya ketika amin itu tangannya gini. Amin. Amin. Bahkan ambil sendenan. Ini orang nggak serius. Amin. Masa di hadapan Allah kayak begitu? Kita berdoa itu sedang berkomunikasi dan sedang berinteraksi, sedang sedang bermunajat, sedang meminta kepada zat yang memang menyuruh untuk meminta. Betapa hebatnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau gak diminta itu Allah marah. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Hadis sahih.
Barang siapa yang nggak minta kepada Allah, itu yaghdab alaihi, Allah marah kepadanya. Niki penting disampaikan kepada kita agar kita ini tidak keliru di dalam bersikap menghadapi situasi-situasi yang kita ini disuruh minta terus kepada Allah. Yaghdab, Allah itu kalau tidak diminta itu marah. Yaghdab alaihi. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang enggak minta kepada Allah, maka Allah marah. Termasuk Nabi mengajarkan kepada kita, la ta'jizu fid du'a. Jangan lemes di dalam berdoa. Kenapa? Orang yang lemes ketika berdoa itu menunjukkan dia tidak serius kalau butuh kepada Allah. Butuh pertolongan Allah. Sebagai bentuk keseriusan adalah ketika berdoa itu ngangkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu, minta. Ya Allah, jodohnya anakku, ya Allah. Ya Allah, anakku belum punya anak, ya Allah. Saya pengen cucu. Tolong ya Allah karuniakan 12 cucu. Ya, enggak apa-apa. Kalau sampean kepengen, minta kepada Allah. Sebanyak-banyaknya dan seberkah-berkahnya. Jangan sampai banyak tapi tidak berkah. Ya, mending banyak tapi berkah. Nah kan gitu kan, mending banyak tapi berkah gitu. Nah, ibu-ibu yang berbahagia niki, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang doa yang serius, doa serius minta kepada Allah, bentuk keseriusannya, ekspresinya. Jadi doa itu butuh ekspresi. Allah sudah tahu, tapi kan butuh keseriusan. Ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ketika berdoa, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza rafa'a yadaihi, bahwa ketika Nabi ketika angkat tangan, fit du'ai di dalam doa, lam yahuttahuma, gak nurunkan tangannya, hatta yamsaha bihima wajhahu, sampai Nabi itu ngusap wajahnya. Niki hadis yang meriwayatkan Imam ahli hadis, namanya Imam Tirmizi. Imam Tirmizi. Oleh Imam Nawawi itu ahli hadis. Yang nulis kitab Riyadhus Shalihin, yang nulis kitab Al-Azkar, yang nulis dan mengarang kitab syarah namanya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, yang nulis kitab syarah Sahih Muslim, yang menulis kitab-kitab banyak tentang fan ilmu agama. Panjenengan masa nggak percaya kepada Imam Nawawi dan Imam Tirmizi, malah percaya kepada ChatGPT? Gak apa-apa ChatGPT, gak apa-apa searching di Google, gak apa-apa. Tapi ini sudah teruji lebih dari 700 tahun. Keilmuannya sudah diuji oleh para ulama 700 tahun. Kenapa? Imam Nawawi niku wafat tahun 676. Imam Nawawi yang kita baca hadisnya niki wafat tahun 676. Sekarang berapa tahun? 800, kurang lebih 800 tahun. Berarti kan orang ini kan sudah teruji, kitab-kitabnya sudah dikaji dan dipakai dan bermanfaat untuk umat seluruh dunia. Ya, beliau dari Syria yang sekarang, yang Suriah sekarang itu. Ya. Jadi Kanjeng Nabi kalau berdoa, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Kanjeng Nabi idza rafa'a yadaihi fid du'a, Nabi kalau ngangkat tangan di dalam berdoa, lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhahu, tidak nurunkan tangannya sampai mengusap wajahnya. Begitu. Niki panjenengan amalkan. Ya, kenapa kok ngamalkan ini? Ya karena Nabi melakukannya. Ustadz, katanya sebagian ulama hadisnya dhaif. Dhaif itu bisa dipakai kalau dalam urusan keutamaan beramal. Itu atau fadhailul a'mal.
Mayoritas ulama ahli hadis begitu, termasuk Imam Nawawi. Makanya Imam Nawawi memasukkan di dalam bab ngangkat tangan dan mengusap wajah ketika berdoa. Itu menurut sebagian ulama saja. Gitu. Menurut yang lain tidak. Monggo panjenengan amalkan. Amin, amin, amin. Selesai. Gitu. Jadi Kanjeng Nabi melakukan begitu. Ustadz kalau tidak ngusap wajah, ya nggak apa-apa juga. Wong itu kesunahan. Nggak ngangkat nggak apa-apa. Wong nggak berdoa aja nggak apa-apa kok. Nggak berdoa itu pun juga nggak masalah. Akan tetapi, mengurangi nilai kita di hadapan Allah. Kalau panjenengan nggak berdoa, itu mengurangi nilainya di hadapan Allah. Nilai apa? Nilai kebaikan, nilai keutamaan. Begitu. Dalam beda kalau zikir. Iya, zikir itu kan tingkatannya lebih tinggi dari doa. Maka kitab ini dinamakan kitab apa? Al-Azkar, kitab zikir gitu. Nah, zikir itu tingkatannya lebih tinggi daripada doa. Nah, panjenengan dan saya masih ada di tingkat level 2. Level satunya itu adalah zikir. Lebih baik gimana Ustadz? Lebih baik ya zikir ya doa. Ini saya katakan nggih. Nah niki saya Pak panjenengan biar mantap nggih. Wa amma qaulul Hafidz Abdul Haq rahimahullahu taala, inna Tirmizi qala innahu hadisun sahihun. Gitu. Kalau menurut Imam Tirmizi, hadisnya ini sahih. Yang saya baca bahwa Nabi kalau berdoa ngangkat tangan, lalu kalau belum selesai, kalau mau menurunkan tangannya, artinya doanya sudah selesai, Nabi itu ngusap wajahnya. Begitu. Paham ya? Hadisun sahih. Siapa yang mengatakan? Imam Tirmizi. Bukan Pak Imam, ya, tapi Imam Tirmizi. Begitu, okay? Ada pertanyaan sebelum kami lanjutkan? Nggih, monggo Bu. Nggih. Sebaiknya berzikir dulu. Mungkin baca sholawat. Seperti tadi itulah ya. Kita kan tadi baca Fatihah, berdoa untuk panjenengan. Ya, sebelum baca Fatihah kan saya bersolawat dulu. Nggih. Karena Nabi menyuruh kalau berdoa suruh bersolawat dulu. Nah, kenapa Ustadz kok doanya itu Fatihah? Karena Fatihah itu lengkap. Mulai dari Bismillah. Bismillah itu zikir. Alhamdulillah itu zikir. Pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim pujian kepada Allah. Maliki Yaumiddin pujian kepada Allah. Baru iyyaka na'budu itu permohonan. Nah, kalau baca Fatihah itu lengkap. Zikir plus doa. Begitu. Terlengkap itu. Jadi tidak ada doa yang melebihi lengkapnya doa Fatihah. Tidak ada surat di dalam Quran yang melebihi agungnya surat Fatihah. Riwayat Imam Bukhari mengatakan Nabi mengajarkan kepada sahabat, wahai sahabatku, maukah kalian tak ajarin, tak beritahu a'zama suratin? Ya, maukah kalian tak ajarin tentang surat yang paling agung? A'zam itu dari kata azim. A'zam itu namanya af'alut tafdil. Ya, surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Terus Rasulullah SAW mau keluar ke masjid, mau keluar dari masjid, yang ngomong kepada salah seorang sahabat itu lupa mau mengajarkan a'zama suratin itu. Padahal waktu di dalam masjid beliau ngomong, ikuti keterangan nih, yaitu dari Abi Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla. Abu Sa'id bin Rafi' Al-Mu'alla. Abi Sa'id bin Rafi' Al-Mu'alla. Oleh Nabi dibilangin begini, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Wahai Abu Sa'id bin Rafi' Al-Mu'alla,
maukah kamu tak ajarin surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Gitu. Sebelum kau keluar dari masjid. Ternyata sampai keluar dari masjid lupa. Nabi itu lupa. Nabi kalau lupa itu bagus. Kenapa? Berarti Nabi itu manusia dan tidak akan sampai di Tuhan. Nah, lupanya Nabi itu bagus. Kalau lupanya panjenengan enggak bagus. Sholat mestinya 4 rakaat, lupa 3 rakaat. Iya. Tapi enggak apa-apa. Itu menunjukkan normal. Lupa. Kemudian ini karena apa? Tadi itu subuh-subuh ada yang nanya lewat YouTube itu dari Batu. Ustadz, tadi ada jamaah saya nanya ke saya, imamnya ditanya. Karena sholat gerhana katanya rukuknya nututin 1 kali. Jadi sholat gerhana itu kan rukuknya berapa kali? 2 kali. Siapa tadi malam yang ikut sholat gerhana? Alhamdulillah banyak. Ya. Yang nggak ikut, ya nggak apa-apa. Wong itu sunnah. Sudah ada yang mewakili. Gerhana itu termasuk tanda-tanda kiamat. Tapi tanda kiamat yang masih jauh. Gitu. Kenapa? Kiamat itu tidak akan diwujudkan oleh Allah kalau masih ada ngaji hati di Masjid Al-Maghfirah. Loh, enggak betul lagi. Rasulullah dawuh, la taqumus sa'atu hatta la yuqal fil ardi Allah Allah Allah. Kiamat tidak akan pernah terjadi sampai di bumi ini tidak ada orang yang menyebut nama Allah. Hadis kedua, sahih semua ini riwayat Imam Ahmad. Menurut syaratnya Imam Muslim bahwa la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat hatta la yuqala, sampai di bumi ini, la yuqala fil ardi, di bumi tidak ada orang membaca la ilaha illallah. Kalau di bumi sudah tidak ada orang membaca la ilaha illallah, maka trompet kiamat akan dikumandangkan. Ya gitu. Maka nggak usah khawatir panjenengan akan kiamat, ya sejauh. Gak nututi panjenengan. Nggak akan nututi. Walaupun inden sama nggak nututi. Ya. Inden melok acara kiamat. Ya. Ya Allah. Libur, harus libur. Ya. Ya. Ya Allah, ya Allah. Subhanallah ya. Sehat-sehat Ustadz. Nggih, Waalaikumsalam. Jembrana Bali hadir Ustadz. Oh nggih, Jembrana. Harus dibetulkan ya. Karena lagi ngonten kayak ini. Ini namanya kiai kontainer ya. Karena kiai selalu ngonten. Uswatun hasanah Sidoarjo, nggih. Semuanya yang hadir, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Bali, semuanya yang hadir semoga sehat berkah. Oke. Jadi Fatihah niku doa yang paling lengkap, sudah ada zikirnya, sudah ada pujiannya, sudah ada permohonan itu doa. Mulai dari apa? Mulai dari iya karena butuh itu namanya permohonan. Gitu. Terus Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Fatihah niki doa yang paling dahsyat. Nggih, karena Kanjeng Nabi yang mengajarkan. Bukan karena saya terbiasa itu, enggak. Terus Nabi mengajarkan surat yang paling agung niki kepada siapa? Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'al. Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla. Ingat nama Rafi' wis? Iya, ini nama sahabat. Rafi' bin Al-Mu'alla. Itu. Niki terus Kanjeng Nabi itu lupa sampai keluar. Akhirnya Nabi mengatakan, Nabi katanya panjenengan mau ngajarkan surat yang paling agung di Quran. Oh iya saya lupa. Akhirnya Nabi mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Alhamdulillah. Jadi ini hadis sekaligus mengajarkan kepada kita namanya Fatihah itu bukan hanya Fatihah, tapi juga surat Alhamdulillah. Gitu loh. Nabi menyebut surat Fatihah itu sebagai surat Alhamdulillah gitu. Maka ibu-ibu jangan keliru memaknai bahwa Kanjeng Nabi itu, ya ini menurut mayoritas ulama,
Kanjeng Nabi kalau sholat tidak baca apa-apa, langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya itu adalah membaca surat Fatihah. Yang namanya itu surat Alhamdulillah. Paham ya? Nah, paling baru paham hari ini sama. Iya. Jangan keliru paham jenengan. Ye. Kalau hadisnya benar, tapi kalau pahamnya salah, ya salah. Nabi katanya kalau sholat itu langsung baca Alhamdulillah. Maksudnya membaca surat Alhamdulillah. Begitu loh. Nah, makanya itu dinamakan surat juz. Bukan. Nanti kalau juz amma nanti malah juz apel tadi ini ya. Surat amma. Surat amma gitu. Kalau juz amma itu maksudnya juz ke-30. Karena juz 30 dimulai dari amma yatasa'alun. Nah, hadis ini menegaskan bahwa Fatihah itu nama lainnya adalah surat Alhamdulillah. Ini riwayat Imam Bukhari nih. Gitu. Nah, terus Ustaz, iftitah gimana? Itu menunjukkan bahwasanya iftitah sunnah gitu. Ini namanya ngaji usul fikih. Usul fikih ini ilmu tata cara memahami dan mengambil hukum dari Al-Qur'an. Itu namanya usul fikih. Lah panjenengan enggak usah ngaji usul fikih wis ruwet, wangel. Ya, angel ngaji usul fikih, bukan urusannya jenengan usul fikih. Urusannya saya wis, iya. Ngaji usul fikih. Lah sampean mau ngaji usul fikih mosok kepengin dadi kiai. Jadi mau jadi kiai, mau berfatwa itu ngaji kitab jenenge kitab usul fikih. Begitu. Ngerti metodologinya, cara mengambil hukum dari Al-Qur'an, dari hadis. Orang moro-moro ngomong Quran hadis, ya, tapi ngerti ilmunya, cara mengambil hukum dari Quran dan hadis. Jenenge ilmu apa? Usul fikih. Begitu. Ulama yang pertama kali mengarang ilmu ini namanya Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris. Ya, Imam Syafi'i. Gitu. Nah, gitu. Nah, jadi orang yang nggak paham ilmu usul fikih sebaiknya jangan ngomong hukum Islam. Nggih. Kenapa? Nanti kalau keliru dituntut di hadapan Allah. Karena apa? Ngomong sesuatu yang tidak Allah karepno. Ngomong sesuatu yang tidak Nabi karepno. Karena ndak pakai ilmunya. Gitu. Dan ini termasuk, ini kudu dipahami bahwa kalau panjenengan mendengar hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bahwa beliau mengatakan saya sholat di belakang Nabi. Nabi itu langsung membaca Alhamdulillah. Maksudnya membaca surat Alhamdulillah. Nah, apa buktinya? Ya ini hadis Sahih Bukhari niki. Nabi mengatakan saya akan mengajarkan kamu wahai Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla a'dhama suratin, surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum kau keluar dari masjid. Bala ya Rasulullah, monggo Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi memegang tangannya Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla sampai keluar lupa. Wahai Rasulullah, katanya panjenengan mau ngajarkan a'dhama suratin, surat yang paling agung di Quran. Oh iya, saya lupa. Qala, Kanjeng Nabi dawuh, Alhamdulillahirabbil alamin hiya sab'ul masani, yaitu surat Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu as-sab'ul masani, itu 7 ayat yang diulang-ulang. Begitu. Wal Qur'anul azim, dan itu termasuk Al-Qur'an yang diberikan kepada saya. Begitu. Paham nggih? Ini ilmu, ini penting nih. Penting banget penting. Kenapa kok saya mengatakan begitu? Saya sering mendengar penyampaian yang tidak lengkap, kepotong-potong, gitu loh. Jadi Fatihah niku jenenge wake, termasuk jenenge surat Alhamdulillah. Katanya Nabi sab'ul masani, 7 ayat berulang. Ayo hitung wis sampean, hitung. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu. Nah, sampean le menganggap nanti dari alhamdulillah kurang siji ya. Gak cocok karo hadis sahih Bukhari. Iya. Ustaz ya apa saya nggak mau coba bismillah di Mekah Madinah niku. Ah, itu pakai cara hitungan lain. Ilmu kedua, tak ajarno sampean. Tak ajari. Kalau sampean membacanya dari alhamdulillah, berarti panjang kudu pinter matematika. Gimana caranya Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua. Maliki yaumiddin ayat ketiga. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat ke-4. Ihdinas siratal mustaqim ayat ke-5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Nah, cara ngitungnya begitu. Berarti gak ono sing salah wis. Apa mulai ngerti ilmu nih. Paham nggih? Jadi sampean lek memulai menganggap dari alhamdulillah ayat pertama, berarti panjenengan cara ngitungnya yang berubah. Kudu dirubah. Gitu. Paham nggih? Gak apa-apa, ya kudu begitu. Kalau nggak dirubah malah gak cocok karo hadisnya Nabi yang mengatakan sab'ul masani, 7 ayat yang berulang. Gitu. Paham nggih? Nah, iki malah rada dhuwur ngajine iki ya. Iya. Jadi sirri juga nggak apa-apa. Tapi sir maksudnya itu dibaca, tetap dibaca tapi pelan. Itu khusus imam, nggak apa-apa. Ya begitu gih. Enggak usah dipegang, tapi lek ngerti ilmu nih, ya. Lek ngerti ilmu nih, angel pisan. Ya. Iya. Sopo sing angel? Ya sing takon kadang sing angel. Ya. Karena gak ngerti. Oke, baik, kita lanjut. Iki aku wis kadung ngomong ilmu kayak kamari-mari malah ya. Iya. Mending gak usah ngomong ilmu wis maca hadis. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi ngomong apa saya ya? Ngomong tentang Nabi kalau berdoa ngangkat tangan. Sebelum diturunkan mengusap wajah. Hadisnya sahih. Menurut siapa? Imam dan niki waqala Tirmidzi innahu hadisun sahihun. Berarti kalau panjenengan Bu ngangkat tangan ketika doa, itu misalnya ada tonggone sing ngomong, kalau ngangkat tangan jari sapa gitu loh. Jari iku di YouTube iku. Ya wis sampean swargane di YouTube ae wis gitu ya. Melok YouTube gak melok Kanjeng Nabi. Dan iki Imam Tirmizi, imam ahli hadis, bahwasanya beliau menyatakan hadis tentang Kanjeng Nabi kalau berdoa ngangkat tangan lalu mengusap wajah niku hadisnya sahih. Begitu nggih? Nggih, sampun? Sampun. Nggih. Oh ya gak apa-apa begini. Ya ndak harus begini. Ndak harus begini. Ya begini gak apa-apa, ya. Nggih. Kalau gini nanti barangnya mencolot kan gini. Itu kan cocokologi namanya ya. Jangan berilmu cocokologi, cocok-cocok no ya. Enggak ya pokoknya gini ya Allah gitu ya. Ya juga enggak usah berlebihan juga, kadang ada ya. Ini ya. Ngapunten, Bu Yoga ngapunten. Bisa tethering saya. Ini kok kayaknya ada data yang bisa saya tethering. Data internet. Iya, ada yang bisa saya tethering. Ini kok kehabisan ya. Bisa. Ya, sekedap ya. Ini nanti murang-muring yang ngaji online itu. Kok keputus gitu ya.
Oh ya Allah, iya habis. Kok baru ketahuan ya? Tanpa paspor mawon. Saya Bu. Loh, saya yang minta sandinya, bukan jenengan minta sandi saya. Kirim dari sini. Nih, monggo. Waduh, kok angin likian nih pasportnya. Si angin lihat nih pasportnya. PG JB 62. Alhamdulillah. Kita bugi. Aduh, ini langsung ucul kape uang gitu. Jadi gak apa-apa. Tapi ngapunten yang ngaji online ya. Kok muter-muter terus ya Ustadz? Datai ente. Iya. Datanya habis. Iya, padahal masih tanggal muda ini ya. Anu kayaknya. PGJB 6. Nah, ini Bunda, monggo Bunda ya. Subhanallah. Apunten ya, kita lanjutkan ya. Coba lagi. Lanjutkan live. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya apa? Hadis riwayat Imam Tirmizi, menurut Imam Tirmizi hadisnya sahih dalam satu naskah. Dalam satu naskah, yaitu Kanjeng Nabi kalau berdoa ngangkat tangan. Sebelum mengusap wajah tidak diturunkan. Riwayat Imam Tirmizi gitu. Ini yang dikutip oleh Imam Nawawi, tapi menurut sebagian yang lain, naskah yang lain menyatakan bahwa Imam Tirmizi berkata hadisun gharibun. Ini hadis yang unik. Begitu. Tidak sampai sahih, tidak sampai. Berarti ini ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Andaikan tidak sahih tetap boleh diamal. Kenapa? Karena ini bukan perkara halal dan haram, tapi melainkan perkara tentang keutamaan. Nah, perkara yang menceritakan hal-hal keutamaan itu, walaupun dhaif itu dipakai menurut mayoritas ulama ahli hadis seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Bukhari, Imam Muslim itu ngambil hadis-hadis, khususnya Imam Bukhari itu ngambil hadis-hadis dhaif untuk perkara-perkara keutamaan, bukan perkara hukum halal haram. Begitu. Paham nggih? Paham? Nah, yang berikutnya adalah kesunahan berdoa diulang-ulang. Gitu nggih? Kalau berdoa diulang-ulang, minta hari ini, besok permintaannya sama. Diulang-ulang minta, ya Allah. Ya Allah, kos-kosan saya ya Allah. Tolong diisi orang yang banyak ya Allah. Punya 6 kos-kosan, tapi mintanya diisi orang 600. Loh gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa.
Loh, bukan begitu, Bu. Ya sampean kok malah lu ikut lucu juga hari ini gitu ya. Biasanya nggak lucu Ibu ini ya. Hari ini lucu. Ya. Nah, kalau panjenengan, ya Allah, kos-kosannya panjenengan cuma 6 kamar. Tapi ya Allah, minta 600 pengekos ya Allah. Berarti kalau Allah mau ngasih 600 sekaligus ditambah lu lagi itu. Lah Allah nggak, maaf ya, Allah nggak sebodoh kita gitu ya. Kalau kita minta banyak berarti cara-cara untuk memperbanyak sarananya itu sudah disiapkan oleh Allah. Gitu, enggak? Ini Bu Yoga karena punya kos-kosan makanya tertawa-tawa dia ya. Ya Allah, kos-kosannya. Enggak, yang punya kos-kosan semoga oleh Allah diisi yang banyak, wis. Sebanyak-banyaknya. Iya. Enggak. Enggak, nanti ikut saya ngekos di situ ya. Itu, monggo. Ada pertanyaan apa lagi? Enggak, belum ada. Enggak apa-apa. Saya ingin jenengan itu banyak bertanya biar ikut-ikut dapat pahala. Nggih. Yang berikutnya niki hadis pengulangan di dalam berdoa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu ayyad'u salasan wa yastaghfiru salasan. Kanjeng Nabi niku diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud. Nabi kalau berdoa diulang-ulang. Ya Allah, anak saya belum dapat jodoh ya Allah. Ya Allah, anak saya belum dapat jodoh ya Allah. Ya Allah, anak saya belum dapat jodoh, kula nyuwun jodoh. Kalau anaknya laki-laki, tolong pertemukan jodoh yang cantik, yang solihah, yang baik, yang baik akhlaknya, baik budi pekertinya, yang taat kepadamu. Itu minta yang lengkap, wis, gak apa-apa. Nggih. Yang kaya juga rajin bekerja. Kalau kaya gak rajin bekerja nanti habis hartanya juga ya. Nggih. Kalau nggih. Di luar sujud juga di dalam sujud. Di dalam sujud ketika melakukan sholat sunnah. Itu anjurannya. Kalau dalam sholat wajib gak apa-apa asal sholat sendirian. Kalau panjenengan sholat sendirian mau sujud sampai 3 jam gak masalah. Tapi kalau panjenengan bermakmum imamnya sudah salam sampean sujud sendirian, iya, itu malah ngisru namanya ya. Ngisru bahasa saya ngisru. Gitu nggih. Niki hadis riwayat ngapunten ini yang lain Pak, bukan lain. Oh iya siap. Kok muter-muter terus? Ini ada Pak Yai ini. Ada Pak Yai yang ikut ngaciri. Pak Yai Radik. Ya. Ya, semoga Pak Yai Radek diparingi sehat, panjang umur. Panjang umur barokah. Pak Rebot semangat, Pak Ribut semangat. Apa Pak Ribut barang masuk aja. Ya apa ya Pak Ribut barang. Pak Ribut jenenge ya. Nggih, kita lanjut. Kanjeng Nabi kalau berdoa niki dianjurkan oleh Nabi bahwa kalau berdoa kita dianjurkan minta yang banyak gitu. Kita ini riwayat Imam ini banyak yang meriwayatkan hadis niki. Nggih. Khususnya niki di kitab Al-Azkar bahwa ini diriwayatkan oleh Imam Hakim yaitu hadisnya hadisun hasanun sahihun. Imam Tirmizi mengatakan ini hadis sahih bahwa kalau minta kita ini minta yang sebanyak-banyaknya tapi penuh dengan rasa cinta. Jadi karena cinta kepada Allah, bukan karena nuruti kepinginannya panjenengan. Kepinginan itu gak terbatas. Untuk kepinginan manusia itu ya Allah. Mudah dulu panjenengan itu minta ya Allah. Saya minta beli rumah. Setelah dikasih rumah, minta kos-kosan kan? Iya, minta kontrakan kan? Setelah dikasih kontrakan, panjenengan pengen bangun hotel. Pengen bangun Red Doors, iya kan? Kan nggak berhenti. Ya Allah, minta anak ya Allah. Sudah dikasih anak, sekarang minta apa? Minta mantu. Sudah dikasih mantu, bingung minta kepengen cucu. Sudah dikasih cucu oleh Allah, minta, waduh,
Ya Allah, ini cucu saya 10 ya Allah. Minta mobil Pajero dan Fortuner ya Allah. Karena cucu saya banyak. Wis, gak mari-mari. Maka boleh minta yang banyak, boleh. Tapi penuh dengan rasa cinta. Bukan karena panjenengan itu pengen menuruti kepinginannya. Ya pengen wajar pakai ya Allah minta ya Allah. Tapi karena cinta kepada Allah. Nah niki hadis riwayat Imam Tirmizi. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Ya, ketika Nabi mengatakan begini, ma'ala wajhil ardi muslimun. Ini keren hadis ini. Ini di kitab Azkar niki, kitabnya Imam Nawawi niki. Ma'ala wajhil ardi, tidaklah di muka bumi muslimun ada seorang yang beragama Islam. Yada'ullaha bida'watin, berdoa memohon kepada Allah satu permohonan, minta satu. Apalagi minta banyak. Ini minta satu permohonan, illa atahullahu iyaha, melainkan Allah kabulkan, Allah ijabai, Allah tunaikan permintaannya. Au sarafa anhu minassu mislaha, atau Allah beri kompensasi lain. Allah dia minta gak dikasihkan, cuma oleh Allah digagalkan keburukannya. Kan keren dong. Keren apa tidak? Misal panjenengan tahu apa enggak punya takdir buruk? Enggak tahu. Misal panjenengan, di antara panjenengan catatannya di langit itu, catatan di langit meninggal ketabrak sepur. Iya, meninggal ketabrak bentor, becak motor. Nah kan bisa. Becaknya gede, sak gede truk itu. Becaknya sebesar truk, ya. Malam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin. Selagi orang ini berdoanya tidak berdoa meminta yang dosa atau meminta terputusnya silaturahim. Akhirnya ada sahabat yang nanya ke Nabi, faqala rajulun minal qaum. Akhirnya ada orang yang wah kalau gitu Nabi, aku tak minta yang banyak aja kalau gitu deh. Idan nuksir, katanya orang ini, Nabi kalau gitu aku tak minta yang banyak. Iya, kalau gitu aku tak minta yang banyak. Apa jawabannya Nabi? Allahu aksar. Kalau kau minta yang banyak, maka Allah bisa memberi yang lebih banyak. Sama minta 1000 item yang diminta. Sehat, panjang umur sampai kiamat. Misalnya ya. Ya Allah, saya minta sehat panjang umur sampai kiamat ya Allah. Saya ingin menututin acara kiamat kayak apa? Tak video. Tak rekam misalnya. Misalnya minta sehat, anak, cucu, minta ini, minta itu. Lengkap guys, minta mobil, minta kolam renang. Boleh aja, boleh. Allah itu senang, sama-sama baik. Sebesar apa sampean ingin mendekatkan kepada Allah dalam doa itu, itulah yang Allah cintai. Kenapa? Allah itu dawuh begini, malam yas'alillah yaghdab alaihi. Kanjeng Nabi dawuh, maksud saya, barang siapa yang enggak minta kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah marah kepadanya. Iya, karena kalau enggak minta kepada Allah berarti dia itu sombong. Gitu. Maka kata Nabi, Allahu aksar. Ya sudah, kalau kamu pengen minta yang banyak, Allahu aksar. Allah lebih besar, Allah lebih banyak pemberiannya daripada yang kamu minta. Itu memang nyata, Ustaz, nyata. Coba panjenengan tak beritahu. Nabi Sulaiman itu punya apa saja? Waduh, Nabi Sulaiman punya ilmu, punya harta benda, punya kerajaan. Tidak pernah akan ada di dunia ini orang yang oleh Allah diberi seperti Nabi Sulaiman, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih dari Nabi Sulaiman. Kenapa? Wah, apa yang nggak dikasih oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Begitu. Nabi Sulaiman aja sudah seperti itu, punya kerajaan, ya, punya keilmuan, punya kerasulan, punya kenabian, diberikan semuanya.
Lah kalau panjenengan cuma minta misalnya nggih, ibu-ibu al-maghfirah iki minta, ya Allah, minta sehat, cucu soleh, solihah, minta Pajero, minta Fortuner, Kijang Zenik, Kijang Kapsul. Misalnya ya, minta angkot yang banyak misalnya ya. Ini minta sawah 10.000 hektar. Saya mau bangun ini, mau bangun masjid, masjid taklim, semuanya diminta oleh panjenengan. Pokok panjenengan mintanya karena memandang Allah sebagai zat yang maha kuasa. Karena cinta kepada Allah. Pokoknya minta. Perkara dikasih itu bukan urusan saya kan. Dikasih dan tidak bukan urusan panjenengan. Maka kata Nabi, Allahu Akbar. Allah bisa memberi yang lebih banyak dari yang panjenengan minta. Begitu. Qala Tirmizi, Imam Tirmizi berkata, hadisun hasanun sahihun. Ini adalah hadis hasan sahih. Ini hadis hasan sahih. Nah, ini hadis hasan sahih. Maka panjenengan kalau minta jangan sedikit-sedikit. Ya. Apalagi sampai mengkerdilkan pengharapan kepada Allah. Jangan. Ya, jangan sampai panjenengan aku lejalu ake-ake utika-tika. Loh, ini Allah yang sampean hadapi. Bukan Bu Yoke, bukan Bu Enda. Bu Yoke itu kalau diminta 1 juta ngasih 50.000. Loh, saya punya bukti soalnya. Saya punya bukti. Bu Enda, ini masjid tiap minggu tukang bayarannya itu 4 juta, kadang sampai 5 juta. Ya, gitu. Monggo yang mau infak, ada yang 50 ribuan, ada yang 100 ribuan, ada yang 800-an, ada yang 8 jutaan. Pasti panjenengan milih yang 50 ribu. Nah, ini cuma guyonan saya. Ya, luar biasa lah panjenengan. Ya. Jadi kalau meminta-minta yang banyak gak apa-apa. Saya kalau minta ini ngapunten ini tak tunjukin nggih, tak tunjukin panjenengan. Tak tunjukin. Niki. Tak tunjukin. Ini. Nah, ini Bu. Oh ya bentar. Sekedap. Nah, ini penting saya ngamalkan doa ini sudah puluhan tahun. Ya ini, nih Bu, nah ini sudah puluhan tahun ini, lebih dari 10 tahun ini daftar permohonan saya kepada Allah tak tulis. Loh, jangan dipoto, tak kirimin aja. Loh, jadi sampean minta foto malah saya tak kirimin sekaligus ya. Nah, kalau gini termasuk sunnah nih ya. Kalau orang minta 1, panjenengan kasih 1.000. Niru siapa? Niru Allah, niru Kanjeng Nabi. Jadi kalau ada orang minta 1, sampean kasih 1.000. Abot Ustadz, ya memang begitu. Jadi orang baik itu berat. Gitu. Jadi orang baik itu berat. Nih, ya Allah kami mohon rahmat dan ridho. Jadi minta rahmat dan ridho. Kenapa kok begitu? Iya, takutnya Allah ngasih itu bisa jaja itu Allah ngasih tapi gak ridho. Malah jadinya jadi apa? Istidraj gitu. Allah ngasih tapi gak ridho, berarti istidraj itu. Banyak. Lah Fir'aun itu. Fir'aun, Korun, ya semuanya wis yang jelek-jelek itu kok dikasih berlimpah. Itu berarti istidraj. Ujungnya apa nanti? Ujungnya siksaan yang sangat pedih. Maka ya Allah, kami mohon rahmat dan ridho-Mu. Mohon kekuatan istiqomah melakukan ibadah fardu dengan sebaik-baiknya dan ibadah sunnah, dan minta husnul khotimah. Ilmu manfaat barokah untuk semua umat, mendapat ridho para kiai, para guru, dan mendapat ridhonya kedua orang tua. Itu mohon petunjuk jalan kemudahan. Ini kesini ini sudah dapat semua ini, sampai kesini nih.
Macam-macam ini, haji dan umroh setiap tahun. Loh, ini terkabul sudah. Umroh saya tahun kemarin itu kan 4 kali setahun. Iya. Doa ini dipanjatkan 10 tahun yang lalu. Maka termasuk larangan adalah berdoa pengen cepat-cepat. Jadi pengen cepat dikabul itu gak boleh. Ya sudah, pasrah kepada Allah kapan. Orang tanam-tanam. Sampean lihat nandur pisang hari ini. Nandur bibit pisang tahun 2025. Maka nanti berbuahnya itu 2020. Nah, begitu. Dan seterusnya. Udah sudah wis. Oh terlalu banyak ini. Terakhir saya minta mati syahid. Ya Allah, saya minta mati syahid. Husnul khotimah dengan amal jariah. Itu permohonan yang paling inti sebenarnya. Yang paling inti. Saya minta mati syahid. Minta mati husnul khotimah. Kenapa? Tidak ada di dunia ini cita-cita yang lebih baik daripada minta mati syahid dan husnul. Kenapa? Ya itu kan pelabuhan terakhir. Pelabuhan terakhir. Enggak. Alhamdulillah pada akhirnya dimudahkan jalannya. Apa? Akhirnya saya ditakdir jadi bukan ustaz. Ustaz belum tentu mati syahid, gitu loh ya. Kalau panitia kayak panjenengan itu belum tentu. Kalau ustadznya nggak benar juga nggak mati syahid loh. Loh iya. Loh banyak. Maka di dalam agama itu ada istilah ulama usu. Ulama apa? Ulama yang nakal. Begitu. Niatnya salah. Alhamdulillah pada akhirnya dimudahkan saya menjadi panitia dan koordinator pembangunan masjid. Harapan saya barangkali gara-gara bangun masjid itu saya mati syahid. Ya, mati di masjid itu nanti kelak gitu. Harapan saya begitu. Ya kalau rumah saya dekat ke masjid kan engkau gampang lek waya loro kate mati wirid di masjid. Loh, iya kan begitu. Ya itu sekedar tambahan pelesetan saja. Tapi harapannya barangkali pas maca kitab di masjid saya mati. Itu kan enak gitu loh, enak. Paling tidak kan, oh masa sudah mati di masjid tepak maca kitab. Masa gak mlebu surga kan? Kira-kira begitu. Itu kan namanya ikhtiar. Lah mati itu kudu diikhtiarkan. Lebih bagus lagi. Iya. Pas sujud mati gitu. Saya berharap tapi bukan sujud nanti pas zuhur ya, bukan. Cepetan. Masjidnya saya belum selesai. Ya Allah, ya Allah. Ini malah tadi gak ngaji gitu ya. Tapi ngaji kan ini ngaji. Isinya kan kontennya kan penting gitu ya. Kontennya penting. Ya, panitia penunda kiamat ya. Bukan panitia penunda kehamilan ya. Iya, kapil KB berarti itu ya. Iya. Tapi takut juga cepat ya Ustaz. Ya takut lah ya gitu ya. Ini ada yang komen di YouTube ini ya. Ya begitu ge. Kalau meminta kepada Allah ini dianjurkan, gak apa-apa minta yang banyak nih, gak apa-apa. Yang penting sampean punya keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Perkara tidak dikasih semua itu bukan urusan panjenengan, itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo pertanyaan yang netizen, Zen. Oh ini kayaknya Zen yang nanya ini. Pak Ustadz mau tanya, bila uang sedekah subuh di rumah receh, lalu kita tukar dengan uang besar buat ke masjid besoknya, recehannya tadi buat sedekah subuh kembali di rumah, apa boleh? Oh ya boleh ya. Pakai kiris juga gak apa-apa. Iya. Pakai dana bisa ya. Sekarang ini sodako sudah canggih, ya. Sodako sekarang ini sudah canggih, ya. Jadi begitu ya. Monggo apa pertanyaannya? Oke. Gimana? Mendoakan orang tidak baik seperti apa? Oh ya.
Nggih. Itu termasuk larangan mendoakan orang lain celaka. Nabi melarang kita untuk berdoa celaka, mencelakakan orang lain, begitu. Tapi kalau mohon perlindungan dari kejahatan manusia itu diperintahkan, begitu. Ada pengecualian, ada misalnya kita berdoa, ya Allah tolonglah saudara kita di Gaza, Palestina, engkau berikan kekuatan dan kemenangan. Tidak apa-apa. Berarti secara kesimpulannya kekalahan untuk mereka yang mendolimi kaum Palestina, khususnya di Gaza, begitu. Gitu gitu. Boleh, napa Bu Eda? Yang lain ayo, pertanyaannya mana ini? Ya. Ini ibu-ibu kok anu ya, kayak lemes gitu. Ini kan awal bulan kok sudah lemes ini ya. Nggih, sekedap. Nggih, monggo kalau berdoa zikir dulu, nggih. Oh, nggih, heeh. Nggih, terus. Pertanyaannya apa? Oh, berlipat-lipat pahalanya. Gitu, nggih. Sampun. Nggih, monggo di belakang. Bepergian jauh terus. Maghrib belum sampai rumah, terus mau beli rumah lagi. Sholatnya gimana? Iya. Oke, ya siap, mantap. Ya. Jadi pertanyaannya adalah jika maghribnya tidak cukup, ada di perjalanan. Ini perlu dipertegas. Perjalanannya di mana? Nggak naik apa? Oh, teko Malang naik pesawat nang Surabaya. Hah? Oh, ke Malaysia. Ya, oke, baik, saya jawab. Kalau ini namanya sholat liddarurat. Ini keterangan nih. Keterangannya sholat liddarurat. Namanya bisa sholat lihurmatil wakti atau sholat niki. Nah, kalau memang tak memungkinkan sholat di atas pesawat, nah ini ada keterangan. Oh, di dalam pesawat ya, sholat di atas pesawat. Ya apa panjenengan sholat di atas pesawat itu ya? Buyar sampean dia. Oke, sholat di dalam pesawat. Jika panjenengan berada di dalam situasi yang sulit memilih, nunggu pesawat landing, saya kehabisan waktu sholat, terus sholat di dalam pesawat, ini sholat fardu loh ya, bukan sholat karena sholat fardu itu butuh menghadap kiblat. Terus sholat fardu juga harus berdiri bagi yang mampu. Panjenengan ini dalam konteks ini orang yang mampu dan sholat fardu di dalam pesawat, berada di dalam posisi yang sulit memilih. Andaikan nunggu pesawat itu landing di tempat tujuan, waktu sholat habis. Dan juga sholat di dalam tidak sempurna karena tidak menghadap kiblat. Karena kalau panjenengan itu sholat di dalam pesawat, itu kiblatnya dari bawah. Dek panjenengan ngadep kiblat lah jungkel sampean. Iki gak kena Ustaz Wahid. Alhamdulillah dengar tausiah ini. Saya sudah terlanjur berdoa mohon uang banyak. Ini netizen ini ya. Sugi Arto. Wong wis oke sik jaluk duit iki ya. Sugi Arto ya. Buat membayar utang, ongkos haji, nolong orang yang membutuhkan. Sip, mantap ya. Mak-mak yang hebat ya. Masih mau mengaji bersama. Semoga istiqomah. Siap. Ahmad Albab. Bukan Ahmad Albar ya. Ahmad Albab ini ya. Yang ada kan Ahmad Albar ya. Ahmad Albar Gong 2000 ya. Panggung sandiwara ya. Bu, lu kok nasib Bu ya. Iki aku ngomentarin netizen inilah. Oke. Astagfirullahaladzim. Ini ngaji walaupun nggak ada kopi semangat ini ya. Oh iya, kan subscriber.
pelanggan tetap. Subscriber itu pelanggan tetap. Dari subscribernya sudah 24 ribuan, 23 ribu lebih, hampir 24 ribu. Maka panjenengan kalau nge-share itu sodako jariah, subscribernya bertambah. Iya, apa? Lah belum tahu berarti jamaah baru ini ya. Nanti tanya Bu Yoke, Bunda Yoke ini tahu. Saya selalu ngaji kitab ya. Jadi Bu, kalau keadaan sulit memilih, panjenengan sholat semampunya di dalam pesawat. Kemanapun arahnya pesawat. Niki fatwa dari Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan lain-lain di dalam kitab. Nah niki jawabannya. Jawabannya yang saya tampilkan ini. Sholat semampunya. Sholat dalam keadaan duduk. Allahu Akbar. Lalu ruku. Allahu Akbar. Tentu tayamum atau wudhu ya. Tapi kalau wudhu di dalam pesawat gak boleh. Dimarahin sama pramugari. Saya itu pernah dipendeli kok itu ya. Nggak betul. Saya wudhu. Waktu perjalanan Indonesia, Malaysia Jeddah. Itu waktu pas saya Malaysia Jeddah, itu kan sudah agak malam ya, agak malam. Itu kan saya maunya tetap berwudu gitu loh. Saya pengennya tidak meninggalkan wudu kalau masih ada air. Lah saya bawa botol kecil gini di toilet itu, wudu saya. Saat kenyangnya saya udah wudu itu ya. Wudu udah selesai. Otomatis kan kaki saya basah kan. Saya pakai sandal kan. Sandal saya jemek gitu loh ya. Ketok si pramugari itu. Kok saya mendelik itu ya. Padahal arek ayu, tadi ayu mendelik itu ya. Ya Allah, saya nggak boleh. Jadi nggak boleh weso aku gitu. Nggak boleh. Ya karena kelihatan kaki saya jemek itu. Wah ya kata saya. Akhirnya setelah itu saya nggak pernah. Apanya? Tapi sandalnya masa dilap. Iya. Sandalnya mesti. Ya Allah. Akhirnya jadi tayamum Bu ya, tayamum ceplek selesai ya. Tayamum bismillahirrahmanirrahim. Dah. Usap, berat tangan, dah selesai. Oke? Selesai. Setelah itu sholat panjenengan. Sholat semampunya sudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Sujud lebih rendah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, anggap saja ini sudah 4 rakaat di dalam pesawat panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, selesai sholat toh, nyampe di tujuan panjenengan dianjurkan mengkodok sholat. Nah, begitu. Kenapa? Karena sholatnya tak memenuhi syarat, lantaran tidak ngadep kiblat dan tidak berdiri. Padahal itu sholat wajib. Kalau sholat sunnah bebas panjenengan. Ya di dalam pesawat, di atas motor, di atas bis, di atas truk boleh, boleh. Di dalam bis maksudnya ya, di dalam bis ya. Dalam Loh, panjenengan boleh milih kalau perjalanan, Bu. Kalau panjenengan ini perjalanan, boleh milih mau sholat jamak atau panjenengan mau sholat qashar sekaligus boleh. Sholat sempurna nggak apa-apa. Kalau panjenengan sholat 4 rakaat berarti itu tidak di qashar. Qashar itu artinya meringkas. Lah orang kalau perjalanan boleh mengqashar sholat. Yang 4 jadi 2. Boleh, bukan wajib. Begitu. Jelas, Gay? Iya, gak apa-apa. Kan perjalanan, kalau menurut cara mazhab Syafi'i, maksimal perjalanan 3 hari boleh mengqashar dan menjamak sholat. Tetapi kalau panjenengan masih perjalanan terus, ya tetap boleh. Jakarta, setelah ke Jakarta 1 bulan muter-muter.
Loh enggak apa-apa. Sampean kalau pengen jamak terus, kosor terus, jalan-jalan terus. Iya, lo boleh. Sampean dari sini ke Jakarta 3 hari. Setelah 3 hari di Jakarta, balik ke Bandung. Setelah Bandung ke Jogja, ke Jogja langsung tembus Kalimantan. Setelah Kalimantan ke Sulawesi, sampai setahun setengah. Enggak apa-apa. Pokok kuat duit ya. Begitu gitu. Ya, selama masih dalam perjalanan, artinya panjenengan masih bukan di rumahnya, masih dalam proses perjalanan, masih boleh. Berarti sudah mukim sampean. Batasnya 3 hari. Kalau sudah mukim berarti ya nggak boleh. Jamak lo enggak. Sudah sholat sempurna. Pokoknya batasnya 3 hari. Itu menurut yang umum. Ada yang nggak umum. Ada yang mazhab tidak umum selainnya mazhab Syafi'i. Pokok bukan di rumahnya, dalam negeri orang, daerah orang, berarti masih perjalanan. Tapi nggak usah ikut yang nggak umum. Saya nerangno yang umum-umum mawon, biar nggak nyeleneh sampean, gitu loh. Ya, kalau ibadah haji ya memang jamak terus, karena memang dalam perjalanan. Cuma menurut yang ngati-ngati, ya menurut yang ngati-ngati, pokok kalau sudah 3 hari di tempat tujuan, lebih dari 3 hari, lebihnya dari 3 hari itu dianggap sebagai mukim. Namanya mukim ghairu mustautin. Mukim tapi bukan penduduk asli. Bogor. Berarti terhitung lagi perjalanan. Makanya pokok mari 3 hari, sama budal mana, gitu loh ya. Iya. Iya. Biar jamak kok kosong. Iya. Itu hanya ngubur kosor. Perjalanan ngubur kosor. Itu ya setengah gendeng saja nih gitu ya. Ya Allah. Ya Allah. Ini oleh ilmu tapi seneng sampean. Ya memang kudu begitu. Ya ngaji kudu seneng ngaji kok ruwet. Salawis budal teko omah ruwet. Ngajine sik ruwet. Iki lah tambahi apa sampean? Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu diutus untuk membahagiakan. Iya. Nah, saya membahagiakan panjenengan ini karena ikut Kanjeng Nabi, ikut Quran. Iya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah basyirau wa nadhira. Surat Al-Quran itu berfirman, Inna arsalnaka bil haqqi basyira. Saya Nabi Muhammad mengutusmu bil haqqi dengan membawa kebenaran, basyiron dengan cara yang menyenangkan, wa nadhiron baru memperingatkan yang menakut-nakutkan, begitu. Lah saya ini yang saya sampaikan kan kebenaran semua. Lalu sampean tertawa, tersenyum, bahagia gitu dengan model yang saya sampaikan. Itu ya berarti sudah cocok karo Quran, karo Kanjeng Nabi. Apa nih sih nggak cocok? Kalau cocok apa? Gitu. Justru nggak cocok kalau sampean datang ke pengajian sendiri. Mulai-mulai stres, mulai-mulai langsung pusing, migrain, aduh, berarti sampean ngajinya gak tepat itu, gak cocok kalau Quran, nih, diwedan-wedan. Padahal sampean sudah wedi tiap hari, wedi nggak bayar utang, wedi nggak bayar cicilan, itu kan double nanti sampean nanti, ya. Oke, begitu ya. Apalagi pertanyaan bonus terakhir apa pertanyaan ini? Ini belum 2 jam kok. Sampun guys. Semoga panjenengan diparingi sehat, panjang umur, barokah, dimudahkan rezekinya oleh Allah. Alhamdulillah sekarang ini agak banyak yang ngaji ya. Kita lihat banyak wajah baru ini. Ini baru kayaknya ya. Apunten, itu kan baru. Lama. Tapi baru datang ya. Ya lama gak ikut ngaji. Ini baru ya. Baru jenengan. Ini baru juga. Belakang itu baru juga. Itu setengah baru, setengah lama kayaknya ya. Enggak ya ini. Oke, monggo. Semua ayo berdoa lagi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, doa yang sama untuk jamaah kami yang ngaji online dari seluruh wilayah di Indonesia yang saat ini live bersama kami, dan wabil khusus yang doa bersama kami di masjid ini. Ya Allah, Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, kerabat-kerabat kami, semua keluarga kami yang sudah meninggal dunia. Engkau ampuni dosanya. Engkau tempatkan di sisimu yang sangat mulia. Di sisimu, sisinya orang-orang yang mendapatkan rahmat yang berlimpah di alam kubur. Ya Allah, Allahumma yassir umurana, mudahkan urusan kami. Wa yassir arzaqona, mudahkan rezeki kami. Waqdi hajatina, kabulkan hajat kami. Waqdi anna duyunana, lunaskan hutang-hutang kami. Wa balligh maqasidana, sampaikan kepada cita-cita kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang amalkan musab wajah ya. Hadisnya siapa tadi? Hadisnya riwayat Imam Tirmizi. Hadis sahih menurut sebagian naskahnya Imam Tirmizi. Sekian, terima kasih. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.